Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Nah, apa kabarnya adik-adik? Meskipun kita dalam keadaan pandemi COVID-19, tetap sukacita ya. Nah, hari ini kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, untuk itu, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadap Tuhan? Yang akan kita persiapkan menghadap Tuhan yaitu hati dan pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Duduk yang manis, persiapkan segala sesuatunya, teristimewa, ambil Alkitabnya. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita mohon kiranya Tuhan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini lewat doa pembukaan kita. Kunci tangannya adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh pertemukan kami lewat ibadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Memberkati kami semua, kakak-kakak pelayan anak yang akan mengambil bagian dalam tugas pelayanan ini. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, biarlah kami dapat melayani-Mu dengan baik, memberkati anak-anak yang akan beribadah, meskipun beribadah di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan dan kasih-Mu. Ini doa ucapan permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, ayo adik-adik, kita akan memuji Tuhan lewat lagu pembukaan kita pada pagi hari ini. Nah, ayo semua bangkit berdiri adik-adik. Kita angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Karena hari ini kita bersuka cita, kita bahagia bersama Tuhan Yesus. Ya. Mari bertepuk tangan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Saling tunjuk. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay, nah itu pujiannya tadi. Hari ini kurasa bahagia, ya jelas adik-adik, hari ini kita merasa bahagia karena kita berkumpul bersama dengan keluarga, memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kita. Nah, ayo semangat, masih ada pujian kita, yaitu jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Harus bekerja di ladang Tuhan ya, karena hanya itu yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, tidak boleh lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat lagu pujian kita. Kita yakin dan percaya puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan akan berkenan di hadapan Tuhan. Tibalah saatnya adik-adik kita akan dengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau hadir di hati kami masing-masing ya Tuhan, agar firman-Mu dapat kami pahami, dapat kami mengerti. Biarlah firman-Mu dapat kami perlakukan dalam kehidupan kami setiap hari sebagai anak-anak sekolah minggu. Berkati Ibu Vina yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepadanya, agar firman-Mu dapat tersampaikan, anak-anak dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami siap mendengarkan firman. Amin. Oke, shalom adik-adik semua. Kita jumpa lagi dalam ibadah hari ini. Kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang Musa. Nah, kalau beberapa minggu kemarin Kakak Claudia sama Kakak Dewi sudah membicarakan tentang Musa. Nah, adik-adik tahu siapa itu Musa? Apa artinya Musa? Nah, pasti adik-adik tahu. Musa artinya, iya benar, Musa artinya diangkat dari air. Nah, hari ini kita akan belajar. Kalau kemarin sebelum kita
disuruh lagi ibadah di rumah. Kakak Dewi sudah sempat cerita bahwa Musa itu lari meninggalkan Mesir. Nah, dia sampai di tanah Midian. Nah, adik-adik, disinilah kemudian nanti Musa akan bertemu dengan Yitro. Nah, Yitro inilah yang kemudian nanti akan menjadi ayah mertuanya, karena anaknya Yitro itu menikah dengan Musa. Ada yang tahu siapa nama istrinya Musa? Ya, namanya adalah Zipora. Nah, jadi kemudian setelah Musa pergi dari tanah Mesir, dia menikah dengan Zipora dan dia tinggal di tanah Midian. Mari sama-sama kita buka dari kitab Keluaran. Keluaran pasalnya yang ketiga, ayat, wow ini sangat banyak sekali ya. Keluaran pasal 3 sampai pasal 4, tapi Bu Vina mau bacakan ini. Pasal 3 ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Di mana? Imam di Midian. Jadi mertua dari Musa bernama Yitro. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ya, gunung Allah atau disebut dengan Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu dia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, adik-adik sampai di sini dulu. Apa yang dilihat Musa? Musa melihat ada semak belukar yang terbakar. Kok terbakar tapi tidak hangus? Nah, semak belukar itu dilihat, wow, kenapa kok bisa terbakar tapi tidak hangus? Kan kalau kita lihat orang kalau bakar rumput biasa habis enggak rumputnya terbakar? Ya pasti habis. Tetapi ketika Musa melihat, dia sementara menggembalakan domba, dia lihat, wah, ada semak belukar yang terbakar, tapi kenapa tidak hangus? Maka Musa pelan-pelan, dia pelan-pelan datang. Musa mau lihat apa yang terjadi. Nah, adik-adik, mari kita lihat ayat selanjutnya. Apa yang terjadi? Oh, tiba-tiba ada suara-suara. Apakah itu? Nah, ayat yang ke-6. Lagi berfirmanlah. Ayat yang ke-5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Musa, jangan kau dekat-dekat tempat ini, karena tempat ini adalah kudus. Tidak boleh kau datang dekat-dekat. Kenapa, adik-adik? Karena Musa adalah manusia sama dengan kita yang penuh dengan dosa. Allah itu adalah Allah yang kudus. Dia tidak bisa bercampur dengan manusia. Kita tidak bisa mendekat kepada Allah. Maka Tuhan bilang, hei Musa, tanggalkan kasutmu, jangan kau dekat ke sini, karena tempat ini kudus. Nah, adik-adik, ayat yang ke-6. Akulah Allah, ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Jadi Allah datang dalam bentuk seperti api. Nah, Musa tidak diizinkan untuk mendekati tempat itu karena tempat itu Tuhan bilang kudus. Jangan kau dekat-dekat, karena kau manusia berdosa, kau harus jauh dari saya. Nah, sehingga Musa tertahan, dia tidak berani mendekat. Dan terdengar suara dikatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyangmu, Allah ayahmu. Nah, Musa tahu tidak siapa ini? Nah, adik-adik ingat tak cerita waktu kakak Claudia cerita lalu, bahwa Musa itu diangkat dari air. Setelah diangkat dari air, dia disusui oleh mamanya sendiri yang bernama kakaknya Maryam datang ambil. Bu, boleh tak putri saya bawa, nanti ibu saya yang susui. Padahal itu kakaknya Musa. Nah, kemudian dibawa. Dan Musa pada waktu umur ketika dia disusui itu, diasuh oleh mamanya sampai dia sudah besar, diajar bahwa dia bukan orang Mesir, dia adalah orang Ibrani, dia adalah orang Israel.
Nah, sehingga Musa tahu bahwa dia bukan anak dari putri Firaun, dia hanya diambil anak oleh putri Firaun. Sehingga ketika dia tahu bahwa dia sudah tahu, ternyata ini yang disebut dengan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ternyata ini dia Allah yang tidak sanggup untuk didekati. Nah, adik-adik yang kekasih, kemudian kita akan melihat bagaimana percakapan antara Musa dengan Allah. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-7, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Nah, adik-adik masih ingat ceritanya kakak Klaudia? Bahwa orang Israel setelah meninggal Yusuf, setelah Raja Firaun yang mengenal orang Israel itu, kenapa mereka sampai ada di Mesir itu meninggal, maka mereka disiksa oleh Raja Firaun yang baru. Mereka disuruh kerja keras, harus membangun ini, membangun itu. Mereka disiksa, dicambuk, sehingga orang Israel berseru, Tuhan, di manakah Allah Abraham, di mana Allah nenek moyang kami? Kami harus ditolong. Nah, adik-adik yang kekasih, nah ketika seruan ini mereka serukan terus menerus, maka Tuhan mendengar, sehingga Tuhan katakan dia turun untuk datang menolong orang Israel. Nah, siapa yang akan dipakai? Ternyata yang Tuhan pilih adalah Musa. Mari kita lihat percakapan berikutnya. Ayat yang ke-9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Musa bilang, ini kok baru ketemu, saya sudah mau disuruh pergi membawa orang Israel menghadap Firaun lagi. Sedangkan Firaun telah mencari dia karena dia telah membunuh satu orang prajurit orang Mesir. Bagaimana saya harus pergi lagi menghadap Firaun? Maka saya pasti akan dibunuh. Oh Tuhan ini, aduh bagaimana caranya saya mau pergi? Nah adik-adik, ayat yang ke-10, ayat yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini? Siapa saya? Aku ini akan menghadap Firaun yang membawa orang Israel keluar Mesir. Siapa saya Tuhan? Bu harus sampai menghadap sama Firaun. Aduh jangan saya. Kalau kita mau bahasakan seperti, jangan saya Tuhan, suruh orang lain. Nah ayat yang 12 lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Gunung mana? Gunung Sinai. Musa bantah Tuhan, bayangkan, dan jangan saya Tuhan, saya mau pergi menghadap sama Firaun, jangan. Tuhan bilang, bukankah saya yang suruh kau? Saya berarti akan menyertai engkau. Musa berpikir, aduh menghadap sama Firaun berarti sama dengan antar nyawa. Ini Firaun yang ini, membunuh dosanya karena saya sudah buat kesalahan. Nah adik-adik, ayat selanjutnya, Musa masih keras kepala. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku dapatkan orang Israel berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah sampai sini adik-adik mengerti enggak? Tuhan bilang, kan Musa tanya, terus kalau saya pergi sama tu nenek moyang sana, pergi sama orang-orang tua-tua Israel, mereka mau percaya tidak saya? Mereka mau percaya tidak? Nah saya ini tidak pernah ketemu mereka. Tuhan bilang, kasih tahu sama dia, akulah aku yang
yang mengutus aku kepadamu. Ada yang mengerti sampai sini? Tuhan mau bilang, saya ini adalah Allahmu, saya ini adalah Allah nenek moyangmu, yang mengutus saya Musa ini, yang mengutus Musa supaya pergi kepada kamu ini orang Israel. Sampai sini adik-adik mengerti? Ibu Vina ulang. Tuhan bilang, akulah aku yang mengutus aku kepadamu. Oke, Kak Vina paling contoh dulu kakak Claudia. Sini dulu kakak Claudia, sini sebentar. Jadi adik-adik seperti ini. Anggap ini Musa. Saya ini suara Tuhan. Musa, coba tanya. Terus saya mau bilang apa? Ya, tanya. Terus saya mau bilang apa? Mau bilang apa sama orang Israel? Coba kakak Claudia bicara seperti ini. Terus saya mau bilang apa? Nah, kau Musa, kau harus bilang, Tuhan Allah yang telah mengutus saya ini untuk pergi kepada Musa, kepada bangsa Israel. Adik-adik paham? Berarti saya yang menyuruh, saya ini sebagai Allah menyuruh Musa untuk pergi memberitakan kepada orang-orang Israel bahwa Allah akan menolong bangsa Israel. Terima kasih kakak Claudia. Nah, adik-adik sampai sini sudah mulai paham? Oke. Nah, sekarang ayat yang ke-15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi Allah siapa? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, itulah nama Tuhan yang disebut. Karena orang Israel tahu bahwa Allah nenek moyang itu adalah Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, karena orang Israel itu dapat berkat itu dari Bapak Abraham. Nah, adik-adik kemudian pergilah kumpulkanlah para tua-tua Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Dan bila mereka mendengarkan perkataanmu, maka kau harus berserta tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauh untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Nah, adik-adik, Tuhan perjelas lagi. Bilang, saya ini adalah Allah nenek moyangmu. Saya sudah dengar kalian punya penderitaan, maka kamu harus bersama-sama pergi kepada Raja Firaun untuk izinkan mereka pergi beribadah 3 hari perjalanannya ke gunung itu, Gunung Sinai. Ya, harus mempersembahkan korban kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih, ayat selanjutnya kita lihat ayat yang pasal yang keempat. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Musa bilang, tongkat. Kalau begitu, kau lemparkan tongkat itu. Maka Musa lemparkan tongkat itu, dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular. Musa bilang, kenapa ini tongkat tiba-tiba jadi ular? Nah, mari kita baca ayat pasal 4. Ayatnya yang kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Tuhan bilang, kalau dia percaya, lempar itu tongkat.
lemparkan tongkat itu. Maka pasti akan berubah jadi ular. Orang pasti akan, oh iya berarti benar. Kalaupun mereka belum percaya, maka ini yang harus kau lakukan. Nah, ayat yang ke-6. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, dimasukkannya tangannya. Kasih masuk dalam popoji. Pasti kasih masuk, kasih keluar kemari, apa yang terjadi? Tangan Musa tiba-tiba menjadi kusta. Jadi putih. Jadi penyakit kusta. Yang bakudis-kudis itu, yang penyakitnya itu menular. Musa langsung bilang, Tuhan bilang, masukkan ulang. Dia masukkan lagi ke dalam saku bajunya. Tiba-tiba tangan Musa yang kusta itu tadi berubah. Nah, itu dua tanda mujizat yang Allah lakukan kepada Musa. Jadi Musa bilang, nah itu kau bawa itu pergi sama orang Israel. Maka apakah Musa langsung pergi adik-adik? Kita lihat tuh. Ternyata Musa masih keras kepala. Ayatnya yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Lalu dahulu pun tidak, sejak sampai kau berfirman ini pun saya ini berat lidah. Itu Musa ternyata pendiam. Siapa yang pendiam? Ada yang pendiam. Orang pendiam itu apa? Dia jarang bicara ya. Nah Musa seperti itu. Dia bilang, Tuhan, jangan kasihan kau suruh saya. Saya pasti tidak bisa karena saya ini berat lidah. Saya setengah mati berbicara dengan orang, saya setengah mati. Sulit saya berbicara dengan orang. Boleh enggak Tuhan kasih suruh orang lain? Nah adik-adik, Tuhan bilang, tetapi firman-Nya kepada Musa, firman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Tuhan sudah mulai marah. Siapa yang bikin mulut? Siapa yang bikin orang tuli? Siapa yang bikin semuanya? Kan aku. Ayatnya yang ke-12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tapi Musa berkata ayat ke-13, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Marah Tuhan karena Musa berbantah-bantahan terus dengan Tuhan. Dia bilang, jangan saya pendiam. Tuhan bilang, ada kakakmu itu Harun, dia akan jadi pendampingmu, dia akan membantu kau berbicara. Taruh perkataan itu di dalam mulutnya Harun. Nah adik-adik yang terkasih, akhirnya kemudian Musa pergi ke Mesir. Dia pamit kepada mertuanya, dia bawa istri dan anaknya, dan akhirnya sampai dia kepada orang-orang tua-tua Israel. Di sana dia bertemu juga dengan Harun saudaranya. Bersama-sama dengan Harun mereka pergi menemui tua-tua Israel dan mereka mengadakan tanda mujizat. Dia lempar ular itu, lemparkan tongkat itu, kemudian jadi ular. Pegang ekornya, ular tadi itu berubah kembali menjadi tongkat. Dia masukkan lagi tangannya ke dalam sakunya, berubah jadi kusta. Kemudian dia masukkan lagi, dia sembuh. Dia bilang, aku telah bertemu dengan Tuhan. Tuhan utus kepada kalian untuk menyatakan bahwa Tuhan telah mendengar semua penderitaan kalian. Nah adik-adik, cerita hari ini mau mengajarkan kepada kita, ketika kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Jangan suka kita membantah kepada Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik kalau di rumah suka membantah orang tua, pasti mamamu sakit hati, pasti kecewa. Atau kakakmu atau adikmu atau siapapun yang menyuruh kalian terus kalian membantah, pasti itu sangat mengecewakan. Nah mari kita belajar untuk selalu taat, dengarkan apa yang diperintahkan oleh orang yang lebih dewasa. Ibu guru, pak guru suruh kalian kerjakan apapun, silakan kalian kerjakan. Hari ini kita juga mau belajar bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Jadi kita ketika mau datang kepada Dia, bukan hanya asal-asal kita datang berbicara, oh ya karena ingat Tuhan Yesus sebenarnya. Tuhan itu Dia maha kudus, makanya kita datang kepada Tuhan harus penuh dengan hormat. Kita harus datang pada Tuhan dengan penuh hormat. Nah, Allah itu juga penuh dengan sabar.
Dia sabar mendengarkan keluhan Musa. Musa bilang tidak bisa bicara, Musa bilang tidak bisa begini. Tuhan terus memberikan pengarahan sampai pada Tuhan waktu marah. Tuhan bisa marah juga, tetapi kemarahan Tuhan bukan mendatangkan satu kejelekan pada kita, tetapi Tuhan marah menegur kita untuk mendatangkan kebaikan. Nah, demikianlah firman hari ini. Ayat hafalan kita akan ambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat yang ke-13. Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat 13. Sudah dapat? Yesaya 41 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Jadi ayat hafalan kita terdapat dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Nah, adik-adik tahu tidak lagu Saya Mau Iring Yesus? Saya mau, sama-sama kita nyanyi ya. Saya mau iring Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita akan tutup firman ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar tentang Musa. Kami tahu Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Kami tahu juga Tuhan mengasihi kami anak-anak-Mu. Berkati firman ini menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Amin. Nah, bertambah lagi sukacita kita pada pagi hari ini adik-adik, di mana kita telah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Mengajarkan bagi kita bahwa kita harus taat kepada Tuhan dan selalu tidak boleh berbantah-bantahan apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya. Kita harus mengikuti lewat pujian tadi, pujian penutup kita dalam menutup firman itu, saya mau ikut Tuhan. Nah, harus ikut Tuhan ya, tidak boleh ikut siapa-siapa, harus ikut Tuhan. Nah, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, untuk memberikan persembahan syukur, mari kita angkat pujian, berilah yang terbaik. Dalam doa kita akan berdoa syafaat dan juga kita akan doakan persembahan kita. Semua kunci tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, Bapa yang selalu kami panggil dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan.
dan juga kami sudah memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberkati kami semua, memberkati firman-Mu, memberkati persembahan yang telah kami berikan, memberkati Kakak Nia yang sudah ambil bagian pada hari ini, Kakak Claudia dan juga Kakak Lia yang sudah ambil bagian, memberkati pelayanan kami pada hari ini. Terima kasih untuk semua kakak pelayan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pagi ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa Bapa di sorga untuk keadaan kota kami, kota Palu. Mari Tuhan terus campur tangan, Tuhan terus melindungi kota kami. Saat ini begitu banyak orang yang terkena penyakit COVID-19. Kami memohon Bapa di sorga, Tuhan tolong pulihkan mereka semua. Tuhan tolong jagai kota kami, sehingga Bapa kota kami boleh terbebas dari virus corona ini yang sangat menakutkan, sehingga membuat kami tidak dapat sekolah seperti biasanya. Tuhan tolong, sudah setahun lebih kami tidak bersekolah. Kami mohon kemurahan Tuhan boleh terjadi atas kota kami, atas negara kami Indonesia, agar virus ini segera berakhir Tuhan, sehingga kami dapat belajar seperti sedia kala. Biarlah Tuhan dengarkanlah setiap seruan doa kami, dan ampunilah setiap dosa dan salah kami Tuhan yang selalu kami lakukan dalam hidup ini. Kami datang serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan beri hikmat kepada Bapak Presiden, kepada Wakil Presiden dan semua kementerian. Tuhan beri hikmat juga kepada semua dokter, tim medis yang lain. Tuhan beri kuat sehat kepada mereka semua. Tuhan sayangi mereka. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk Bapak Gubernur. Tuhan beri kuat sehat kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di Sulawesi Tengah ini dengan baik. Berkati juga wali kota dan ibu wali kota Tuhan, sehingga mereka pun diberi kuat sehat oleh Tuhan, diberi hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka mampu untuk menjalankan roda pemerintahan di kota kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan pulihkan mereka. Untuk setiap kakak-kakak pelayan yang sakit, Tuhan pulihkan juga mereka Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk setiap anak-anak fakir miskin, orang yang kesusahan yang tidak memiliki makan untuk hari ini dan hari-hari ke depan. Mari Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang pada minggu ini berhari ulang tahun. Mari Tuhan berkati sukacita mereka. Mereka tidak dapat merayakan sukacita mereka Tuhan dengan teman-teman yang lain, tetapi kami percaya Tuhan akan terus memberkati teman-teman kami yang berhari ulang tahun. Terima kasih Bapa di sorga, dan pada hari ini Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan juga memberkati kami semua, sehingga kasih dan anugerah Tuhan pun akan tetap menyertai. Berkati mama dan papa kami, semua orang yang ada di sekitar kami diberkati oleh Tuhan. Cukupkan segala apa yang kami butuhkan. Berkati mama dan papa dalam pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihani mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Haleluya, amin.